Good morning, student. How are you today? I hope you are fine. Okay. Senang sekali pagi hari ini anak-anak masih bisa belajar. Hari ini kita masih akan belajar mathematics lesson. Jadi pelajaran matematika melanjutkan materi kita whole number. Oke. Tetapi secara khusus hari ini Bulia akan mengulang mereview materi yang pernah kamu dapatkan di kelas 4, terutama the definition, whole number, and the number line. Karena pada bagian berikutnya kita akan belajar whole number with number line. Jadi kita akan belajar bilangan bulat dengan garis bilangan. Jadi supaya refresh dulu, kita ingat dulu materi sebelumnya. Nah, anak-anak sebelum mulai belajar, silahkan siapkan dulu buku tulis matematika yang kamu akan pergunakan dan alat tulis ya. Jadi di pelajaran hari ini Bulia berharap kamu menuliskan apa yang Bulia jelaskan di buku matematikamu. Jadi menggunakan buku kotak kecil ya, seperti kelas 4. Jadi kalau nanti Bulia menjelaskan, kamu perlu mencatat, silahkan di pause dulu videonya untuk menuliskan catatan terlebih dahulu. Yang penting buku tulisnya, alat tulis, dan jangan lupa penggaris. Oke? Today's agenda, we will learn about the definition of whole number and the number line, addition and subtraction with number line. Jadi apa yang dimaksud dengan whole number, anak-anak? Bilangan bulat itu apa sih ya? Oh, bilangan yang bulat itu bilangan yang utuh, Bulia. Oke, bilangan utuh itu yang bagaimana ya? Bilangan yang tidak terpecah. Oke, contohnya misalnya nih, kamu membeli pizza atau biskuit ya, berbentuk bulat misalnya. Nah, pizzanya kamu makan sendiri. Oh, berarti kamu makan satu pizza. Oh, nggak cukup satu pizza, Bulia, karena pizzanya kecil, jadi aku belinya 2. Oh, berarti 2 pizza utuh kamu makan sendiri, itu namanya pizza utuh atau bilangan bulat, jadi 2 bulat gitu ya. Tapi ada yang mengatakan, kalau satu itu terlalu besar, Bulia, aku biasanya beli satu pizza bulat itu dibagi untuk berdua. Oh, berarti yang satu dapat separuh, yang satu separuh, atau dibagi jadi 3. Jadi dapat sepertiganya. Nah, kalau separuh dan separuh begitu, itu namanya bukan bilangan bulat, itu sudah bilangan pecahan. Di kelas 4 juga sudah belajar bilangan pecahan ya. Nah, bilangan pecahan itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya kalau Bulia mengatakan separuh, itu berarti 1/2. Oh ya. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk desimal, Bulia. Oh, kalau desimalnya separuh itu berapa ya? Oke, 0,5. Atau juga ada bilangan campuran, Bulia. Tadi pizzanya 2 tapi dibagi untuk berdua saja. Oh, berarti dibaginya bagaimana? Oh, nanti pecahan campuran, atau 3 pizza dibagi buat berdua. Oh, dapatnya 1/2, Bulia. Oh, 1/2 itu bilangan pecahan campuran. Jadi kalau ada pecahannya, bilangannya mengandung pecahan, berarti itu bukan bilangan utuh atau bilangan bulat, begitu ya. Nah, bilangan bulat sendiri itu ada beberapa bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif itu contohnya ya mulai dari 0, 1, semakin besar 3, 10, 20, sampai 10 juta dan seterusnya. Itu bilangan positif, bilangan bulat positif. Lalu bilangan bulat positif selain itu apa lagi? Oh, angka 0, Bulia. Oh, angka 0 itu juga bilangan bulat loh, utuh 0 gitu ya. Lalu selain itu ada bilangan bulat negatif. Oke, bilangan bulat negatif itu contohnya negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kalau bilangan negatif itu biasanya kita untuk nyatakan misalnya suhu ruangan sekarang, kalau di Indonesia sih enggak ya, suhu ruangannya negatif 20 derajat Celcius. Wah, dingin sekali. Nah, berarti itu bilangan bulat tetapi yang
negatif, bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif, negatif 1 sama negatif 2 lebih besar mana, Bu Lia? Oh, lebih besar negatif 1. Good. Semakin besar angkanya bilangan negatif, semakin kecil justru nilainya ya. Jadi negatif 1 itu lebih besar dari negatif 2. Semakin besar negatif 3 itu berarti semakin kecil nilainya, semakin kecil nilainya, dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar number line. Number line atau garis bilangan. Nah, anak-anak, namanya garis bilangan itu berarti menyatakan bilangan atau operasi hitung bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana cara menggambar garis bilangan? Masih ingat ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah buat garis lurus. Jangan lupa tanda panah ke kanan dan ke kiri. Kalau ini harus pakai penggaris supaya lurus, meskipun kamu bisa tanpa penggaris lurus, tetapi jauh lebih rapi kalau pakai penggaris ya. Nah, tanda panah kanan dan kiri ini harus diberikan. Kenapa, Bu Lia? Artinya kalau ada tanda panah ke kanan itu berarti bilangan itu masih bisa ditambah ke kanan dengan seterusnya. Jadi tidak terbatas, ke kanan masih bisa ditambahi, yang ke kiri juga masih bisa bertambah. Jadi bisa dilanjutkan ke kanan dan ke kiri. Jadi itu tanda panah itu artinya ya. Jadi oke. Lalu langkah yang kedua buat skala. Nah, untungnya enaknya kalau kamu pakai buku kotak untuk matematika, membuat skalanya lebih mudah. Membuat skala dengan jarak yang sama. Jadi membuat skala misalnya 1 kotak, 1 kotak, 1 kotak boleh, atau jaraknya 2 kotak, 2 kotak boleh, yang penting sama ya. Kalau dari angka 1 ke angka 2 itu 1 kotak, ya berarti angka 2 ke 3 itu juga 1 kotak. Kalau mau angka 1 ke 2 itu 2 kotak, ya berarti 2 ke 3 harus 2 kotak, dan semuanya harus sama jaraknya, jadi harus adil. Nah, seperti ini contohnya, jarak antara skalanya harus sama. Lalu setelah itu beri angka. Nah, cara memberi angkanya bagaimana? Memberi angka 0, lalu di sebelah kanan 0 itu semua bilangan positif. Mulai dari setelah sebelah kanannya 0 itu 1, dan semakin besar ke kanan ya, 2, 3, dan seterusnya. Kamu bisa lanjutkan seterusnya. Lalu di sebelah kiri 0 mulai negatif 1. Ingat, sebelahnya 0 itu sebelah kanan 1, sebelah kirinya negatif 1. Semakin ke kiri, bilangannya semakin, angkanya semakin besar tapi nilainya semakin kecil ya. Negatif 1, lalu negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, Bu Lia, apakah angka 0-nya harus selalu di tengah? Jawabannya tidak. Tidak harus selalu di tengah. Bisa saja garis bilanganmu hanya bilangan negatif saja, boleh. Yang penting urutannya benar. Positif saja, boleh. Sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus ada 0 dan negatifnya di kanan dan kiri, gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Yang penting urutan atau cara menggambarnya masih sama. Oke? Nah, lanjut. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggambarkan penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Oke, anak-anak yang ini dicatat dulu ya, di pause dulu lalu dicatat. Kita lanjutkan untuk yang addition with number line. Oke. Bu Lia akan pakai angka kecil saja dulu, nanti angka besar mengikuti. Yang penting mengerti dulu maksudnya, nanti angka besar akan lebih mudah. Contohnya 2 ditambah 3, lebih gampang untuk Bu Lia, 2 ditambah 3, pakai jari aja bisa gitu ya. Tapi kita akan belajar dengan number line. Untuk angka yang kamu anggap mudah nggak apa-apa, tapi sudah tahu hasilnya pasti 5 Bu Lia, bisa gini ya. Nah, tapi apakah dengan number line juga 5? Harus sama dong. Kita lihat caranya ya. Langkah pertamanya dan langkah yang kedua masih sama, gambar garis lurus, tanda panah ke kanan kiri. Lalu yang kedua, gambar angka dengan jarak yang sama. Dan jangan lupa tuliskan angkanya ya, jaraknya sama ya anak-anak ya. Oke. Lalu langkah berikutnya adalah, nah ini dia yang penting. Angka pertama digambar dari 0. Nih, 2 ditambah 3, angka yang pertama yang mana? 2. Angka pertama ini digambar
pakai garis bilangan dengan garis mulai dari 0. Angka pertama kita mulai dari 0 ya. Oke, kayak iklan aja ya. Kita mulai dari 0. Dari 0 ke kemana? Oh, 2 itu berarti positif ya, Bu Lia. Ya, positif berarti dari 0 ke kanan sebanyak 2. 1, 2. Oke, tarik garis. Nah, tarik garis dari 0 ke angka pertama. Jangan lupa tanda panah. Kenapa ke kanan, Bu Lia? Karena bilangan positif. Karena dari 0 tadi tariknya ke kanan. Gitu ya. Tuliskan angkanya. Oh, ini yang ini 2. Oke, sip. Langkah berikutnya, nah, angka kedua digambar mulai dari ujung anak panah dari angka sebelumnya. Oh, angka sebelumnya ada 2. Berikutnya angka yang kedua adalah 3 ini, gitu ya. 3 digambarnya tidak dari 0 ya anak-anak ya. Gambarnya mulai dari tanda panah, ujung tanda panah, angka sebelumnya. Oh, yang ini, berarti dari sini gambarnya mulainya ya. Dari sini ke arah mana? Oh, ditambah 3, positif 3. Oh, berarti kemana? Ke kanan. 1, ngitungnya dari sini ya. 1, 2, 3. Tarik garis persis rapi di skala yang sudah kamu buat. Oh, ini berapa? Angkanya 3. Oke, mengerti ya? Gambarnya dari sini. Jadi pakai ujung anak panah yang angka sebelumnya. Lalu bagaimana Bu Lia kalau ini masih ditambah lagi? Boleh, nggak apa-apa. Tapi mulainya berarti dari ini ya. Langkahnya dari tanda panah yang sebelumnya. Oh, berarti yang ini tambah lagi kemana? Oh, nanti misalnya 2 lagi ke kanan dan seterusnya. Boleh. Yang penting urutannya sama. Nah, kalau sudah, cara menentukan hasilnya bagaimana? Oh, hasil digambar dari 0. Oke? Dari 0 menuju anak panah yang terakhir. Kalau hasil mulai dari 0 ke anak panah yang terakhir yang mana? Oh, ini. Oh, berarti dari 0 ke anak panah yang terakhir. Nah, begini. Berarti berapakah ini? 0 ke 5. Berarti hasilnya 5. Nah, anak-anak begini. Kalau kamu menggambar, lebih baik urutkan. Jadi bilangan awalnya 2, oh 2 berarti 0, ini digambar duluan. Lalu 3 digambar berikutnya, jangan kebolak-balik. Nanti kalau misalnya 3, oh enaknya 3 dulu Bu Lia, gambar 3 dulu setelah itu 2. Bisa, tetapi akan mengalami kesulitan jika angkanya nanti Bu Lia ubah. Jadi cara berpikirnya sudah beda. Jadi kita sepakat urutannya gambarnya harus dari kiri gini ya. Angka pertama ya digambar dulu, baru angka kedua, jangan dibolak-balik. Oke? Supaya kamu tidak kesulitan menentukan hasilnya. Oke? Sampai di sini mengerti ya? Silakan ditulis dulu, di-pause dulu dan ditulis dulu. Itu contoh yang pertama. Bagaimana kalau bilangannya tidak positif semua, Bu Lia? Oke, kita coba cek ya. Nah, berikut ini contoh penjumlahan tetapi untuk bilangan yang campuran. Ada bilangan positif dan negatif. 2 ditambah negatif 3. Bagaimana caranya? Oh, ubah dulu. Buat dulu gambar garis bilangannya. Urutannya 1 dan langkah yang kedua masih sama. Garis, tanda panah kanan kiri. Buatkan skala dengan jarak yang sama. Lalu beri angka. Nah, setelah itu, langkah berikutnya sebenarnya sama loh, cuma angkanya saja yang diubah ya. Langkah yang berikutnya, gambarkan anak panah atau angka pertama mulai dari 0. Jadi angka pertama yang mana? 2. Dari 0 ya, 0 ke angka 2. 1, 2. Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan, karena positif. Oke? Nah, jangan lupa memberi angka. Lalu langkah berikutnya masih sama lagi. Angka kedua digambar mulai dari ujung anak panah angka sebelumnya, yaitu angka pertama. Jadi mulainya gambar dari sini ya. Tapi ditambah negatif 3. Mulai dari sini, tapi kemana arahnya Bu Lia? Karena ditambah negatif 3 berarti ke arah kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak 3. Berarti ngitungnya dari sini ya.
1, 2, 3 ke kiri. Jadi tarik garis tanda panahnya ke kiri karena kita bilangan negatif atau ditarik arah dari ini ke kiri. Jangan lupa tuliskan angka. Oke, good. Kalau sudah, lalu hasilnya berapa? Hasilnya ditentukan dari mana ya anak-anak ya? Oh, hasilnya harus dari, harus dari 0. Good. Bagaimana hasilnya dari 0? Oh, berarti dari sini ya. Dari 0 ke tanda panah yang terakhir yang mana? Oh, ini. Oh, berarti dari sini ke sini ya. Oh, oke. Dari 0 ke tanda panah yang terakhir. Hasilnya berapa ya ini ya? Oh, -1. Ya. Nah, berarti 2 ditambah -3 sama dengan -1. Oke. Nah, ditulis dulu di buku catatan ya. Nah, contoh yang ketiga sekarang. Ya, kalau bilangannya semua negatif, Bulia, bagaimana? Oh, kita coba lihat kalau semua bilangan yang dijumlahkan negatif. -2 ditambah -3. Loh, bagaimana caranya? Kita lihat. Caranya urutannya masih sama, buat garis lurus dengan tanda panah kanan kiri, buat skala dengan angka dengan jarak yang sama. Lalu angka yang pertama ditulis, digambar mulai dari mana? Good, mulai dari 0 ya. Mulai dari 0 kemana ini? Ke kiri karena negatif. 1, 2. Tarik garis, jangan lupa tanda panah dan angka. Nah, lalu setelah itu -3. Oh, bilangan berikutnya -3, Bulia, ditambah -3. Oh, berarti dari ujung tanda panah yang ini ya kemana? Ke kiri lagi karena negatif. Sebanyak 3. 1, 2, 3. Tarik garis, tanda panahnya ke kiri karena negatif. Jangan lupa angka. Nah, lalu hasilnya berarti berapa ya Bulia ya? Oh, hasilnya dari 0. Dari 0 ke tanda panah yang terakhir. Berarti dari 0 ke berapa itu ya? Oh, -5 sama dengan -5. Berarti -2 ditambah -3 hasilnya -5. Nah, Bulia, yang ini kan bilangan positifnya kan nggak kepake. Bagaimana kalau garis bilangannya nggak usah disertakan yang ini? Nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 0-nya digeser ke sebelah sini, boleh. Terus urutannya -1 di sini, -2 dan seterusnya ke sini, boleh. Ya, tidak harus 0-nya di tengah seperti yang Bulia buat. Yang penting aturannya sama, ya. Jarak antar skalanya dan urutan angkanya sama. Oke, mengerti ya? Nah, sekarang bagaimana Bulia kalau pengurangan? Tadi kan penjumlahan semua, kalau pengurangan bagaimana? Nah, kalau pengurangan, anak-anak lebih baik kalau pengurangan kita ubah dulu menjadi bentuk penjumlahan. Memang bisa, tetapi sulit kalau pengurangannya kita langsung selesaikan dengan number line, subtraction with number line. Jadi sulit kalau berpikirnya harus agak lebih sulit tahapannya. Jadi lebih mudah kalau kamu menyelesaikan pengurangan dengan mengubah. Nah, ini ya. Caranya ubah dulu pengurangan menjadi penjumlahan. Ubah dari pengurangan menjadi penjumlahan dulu. Setelah itu, kalau sudah dijadikan penjumlahan, baru selesaikan dengan garis bilangan. Contohnya nih, 2 dikurangi 3 dengan menggunakan garis bilangan bisa? Oke, mungkin agak lebih sulit ya, lebih mudah kalau begini. Kita ubah dulu jadi penjumlahan. Jadi 2 bilangan yang pertama masih tetap ya. 2, ini semula pengurangan kita ganti jadi penjumlahan. Dikurangi 3 berarti 2 ditambah pengurangannya kita tutup. Pengurangannya kita tutup, lalu lihat 3. Jadi menuliskannya ditambah berapa? Ditambah lawannya 3 berapa? Oh, lawannya 3 -3 Bulia. Oh iya, berarti nulisnya 2 ditambah -3. Oke?
Berikutnya, contoh yang kedua. Negatif 2 dikurangi 3. Kita ubah jadi penjumlahan. Kalau diubah jadi penjumlahan, ingat bilangan yang pertama tidak berubah ya, tetap negatif 2 ya. Negatif 2 ditambah pengurangannya kita tutup. Ini kita tutup, setelah itu lihat, oh dikurangi 3 tadi ya, oh berarti 3 ini sekarang lawannya 3 berapa? Oh negatif 3, oh berarti jadinya negatif 2 ditambah negatif 3. Lanjut, negatif 2 dikurangi negatif 3. Yang ini angka pertama masih sama, negatif 2 ditambah pengurangannya kita tutup. Oh lawannya negatif 3, oh berarti positif 3, oh berarti negatif 2 ditambah 3. 2 dikurangi negatif 3. Bilangan pertama masih tetap 2. Ditambah pengurangannya kita tutup. Negatif 3 lawannya berapa? Oh positif 3. Oh berarti 2 ditambah 3. Jadi nilainya sama ya. 2 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 2 ditambah 3. Min 2 dikurangi min 3 itu sama dengan min 2 ditambah 3. Dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba ya. Subtraction with number line. Contoh 1, 4 dikurangi 7. 4 dikurangi 7, nggak bisa pakai jari Bu Lia. Oh, pakainya bagaimana caranya kalau pengurangan tadi? Ubah jadi penjumlahan. Bagaimana ya mengubahnya? Oh, berarti 4. Bilangan pertama kan 4. 4 ditambah, oh tutup dulu pengurangannya. Oh, 4 ditambah berapa? 7 itu lawannya 7 berapa ya Bu Lia ya? Lawannya 7 adalah negatif 7. Oh, berarti 4 ditambah negatif 7. Nah, jadi 4 ditambah negatif 7. Kalau sudah kita ubah jadi penjumlahan begini, yang kita lihat sekarang, yang kita selesaikan dengan number line adalah yang ini saja, yang sudah kita ubah jadi penjumlahan ya. Yang ini nggak usah dilihat dulu, karena kita sudah ubah jadi begini. Yang kita lihat adalah yang dalam bentuk penjumlahan, karena hasilnya sama, artinya sama, hanya sekarang jadi penjumlahan, begitu ya. Nah, langkahnya bagaimana? Oh, masih sama, buatkan garis, tanda panah, lalu skala yang sama, dan angkanya. Lalu langkah berikutnya juga masih sama, gambarkan bilangan yang pertama dulu. Oh, 4, lihatnya yang ini anak-anak ya, 4 dari 0 ya. 0 ke 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jangan lupa angka. Lalu bilangan yang kedua, dari mana? Dari ujung anak panah sebelumnya yang ini. Kemana? Oh, ditambah negatif 7, berarti ke kiri sebanyak 7. Mulai dari sini ngitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini. Tarik garis. Nah, beri angka. Nah, begitu. Lalu hasilnya yang mana? Hasilnya sama caranya. Hasilnya digambar dari 0 ke tanda panah yang terakhir. Oh, dari 0 ke tanda panah yang terakhir. Oh, berarti sampai sini. Tarik garis. Berapakah ini? 0. Oh, negatif 3. Berarti 4 ditambah negatif 7 adalah negatif 3. Atau 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Kira-kira mudeng ya anak-anak ya? Oke, tulis dulu di buku catatan. Langkahnya mungkin tidak perlu ditulis berulang-ulang, yang penting yang ini ya. Langkahnya sama kok sebenarnya ya. Lalu, nah sekarang anak-anak mencoba mengerjakan dengan number line, solve by number line. Jadi kamu coba kerjakan 5 soal ini di buku tulis. Oke? Mengerjakan di buku tulis dan mengerjakannya tidak kalkulator ya, tapi pakai number line dengan cara yang sudah tadi Bu Lia jelaskan. Question 1 until 5. Loh, Bu Lia kok ada pengurangan? Bagaimana caranya kalau di pengurangan? Oh, ubah dulu. Oke, good. Gitu ya. Nah, kamu mengerjakan ini jangan lupa menggambar dengan rapi, pakai penggaris, boleh dengan aku mau ada warna-warnanya Bu Lia, garisnya boleh, yang penting rapi, begitu ya. Jangan lupa menuliskan hasilnya juga yang rapi dengan angka juga. Nah, nanti
pekerjaanmu, jawabannya kamu fotokan, lalu kirimnya ke Google Form ya anak-anak, ke Google Classroom-nya maksudnya Bu Lia. Jadi kalau terpaksa tidak bisa baru di WA ke nomornya Bu Lia, tetapi kalau bisa langsung di Google Classroom. Untuk kelas 5A dan 5B ngirim tugasnya ke Bu Lia, tetapi kalau yang 5C ke Bu Nila ya. Oke, begitu. Kalau masih belum mengerti, silakan diulang-ulang videonya. Kalau masih tetap tidak mengerti, nanti buka buku kelas 4. Kalau terpaksa masih tidak mengerti lagi, boleh tanya Bu Lia dengan telepon Japri. Begitu ya? Oke. Selamat belajar. See you. Bye-bye.